Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Khud Aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang anwa'us syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Pada poin yang ke-14, soal jawab yang ke-14, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, hal nusaddiqu al-arrafa wal kahina fi ilmil ghaibi. Apakah boleh kita membenarkan paranormal dan dukun dalam pengakuan mereka tentang ilmu gaib? Sekali lagi, ini berkaitan dengan apakah boleh mempercayai, membenarkan ucapan paranormal dan dukun yang berkaitan dengan pengakuan mereka tentang ilmu gaib. Ilmu gaib ini berkaitan dengan masa yang akan datang, ya, ataupun berkaitan dengan hal-hal yang di luar jangkauan manusia. Maka kata Asy-Syaikh, la nusaddiquhuma, kita tidak boleh membenarkan mereka ini. Meskipun sekarang terkadang tidak menamakan diri mereka sebagai dukun. Mungkin mereka tidak menamakan sebagai paranormal. Mungkin namanya ustadz, namanya kiai, atau habib. Namun kalau mengaku-ngaku tahu yang gaib, maka wajib untuk kita mendustakannya. La nusaddiquhuma, kita tidak boleh membenarkannya. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman, kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun yang di bumi kecuali Allah. Tentang nasib seseorang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Rasul SAW dalam Sahih Bukhari
dalam kitab Tauhid mengatakan mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci ilmu gaib ada 5. Kemudian Rasul menyebutkan 5 hal tersebut, dan ini sebagaimana dalam akhir surat Luqman Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa ya'lamu fil arham wa indahu ilmus, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat. Ini masalah gaib. Jangankan orang biasa, Rasul SAW manusia yang terbaik, ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah, beritahukanlah kepada aku tentang kapan hari kiamat. Rasul hanya bisa menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya yaitu aku, kata Rasul, dan yang bertanya yaitu malaikat Jibril tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Ini masalah gaib. Maka kalau ada yang meramal, sekali lagi, siapapun dia, entah yang gelarnya profesor, doktor, entah yang gelarnya tadi kiai, ustadz atau habib, meramal hari kiamat tahun sekian, maka wajib didustakan. Ya, ini sekali lagi masalah gaib tidak yang tahu kecuali Allah. Bahkan Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kapan hari kiamat, maka katakanlah ilmu tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Allah tidak memberitahukannya kepada siapapun. Bahkan tadi malaikat yang termulia yaitu malaikat Jibril, manusia yang termulia Nabi Muhammad SAW, tidak tahu ilmu hari kiamat kapan datangnya, tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Kita hanya cuma tahu satu saja, yaitu harinya apa? Hari Jumat. Tapi Jumat kapan? Pertama, kedua, ketiga. Jumat Paing, Pon Wage, ya, tidak ada yang tahu. Ini sekali lagi ilmu gaib yang hanya Allah yang tahu. Demikian pula dengan tentang turunnya hujan, wa yunazzilul ghaitha. Kepastian turunnya hujan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, kapan tepatnya turunnya hujan, di mana, ya, apalagi perinciannya, airnya itu berapa liter misalnya, ya, ini hanya Allah yang tahu. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan perakiraan cuaca, maka sebagaimana namanya perakiraan, dan kata para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya, ini tidak mengapa dengan syarat tidak memastikan, dan alangkah baiknya kalau dikatakan insya Allah menurut penelitian BMKG akan turun hujan di tempat ini, ya, pada hari ini insya Allah. Sekedar apa? Ya, perkiraan tidak memastikan. Ya, dan ini kata beliau sesuai dengan ilmu, ya, yang mereka teliti. Ini ada hukum sebab akibat. Dan kalau tidak salah sudah kita sampaikan atau nanti akan kita sampaikan, ini bedanya obat dengan jimat. Ya, obat kenapa kok boleh dikonsumsi, diminum, sedangkan jimat tidak boleh? Ya, karena kalau jimat tidak ada hukum sebab akibat antara penyakit dan apa? Ya, orang penyakit jantung dikasih karet yang biasa untuk bungkus makan itu. Apa hubungannya? Ya, nggak ada hukum sebab akibatnya. Ini yang namanya syirkun billah. Akan ada pembahasan tersendiri. Beda dengan obat melalui penelitian apa? Ilmiah. Ya, ada hukum sebab akibat. Atau memang itu ada hadisnya dari Rasulullah SAW, meskipun nggak diteliti. Habbatus sauda dawa min kulli da'.
jintan hitam obat bagi segala penyakit. Meskipun nggak diteliti, wajib kita benarkan. Namun sekali lagi, tadi kalau jimat ini tidak ada hukum sebab akibat. Inilah bedanya ramalan tadi, ya, nasib seseorang, ramalan tentang hari kiamat tidak ada. Ya, sekali lagi dalilnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala maupun juga penelitian ilmiahnya, ya, tidak bisa dibenarkan sama sekali. Kemudian yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang mengetahui apa yang dalam rahim seorang ibu, seorang wanita, dari janin secara tafasil, perinciannya, kapan dia lahir, sehat atau sakit, dia ketika lahir dalam keadaan hidup atau mati, nggak ada yang tahu. Nasibnya nanti bagaimana, hanya Allah yang tahu perincian sang janin tersebut. Dan ini tidak bertentangan, kata para ulama, dengan alat USG. Karena itu bukan termasuk bagian daripada ilmu ghaib, karena sudah Allah ciptakan. Karena alat USG hanya meneliti masalah sakit atau tidak, laki atau perempuan. Ini sudah bukan ilmu ghaib lagi, sudah Allah ciptakan dalam rahim. Ya, sekali lagi, ini bedanya ilmu ghaib yang hanya Allah yang tahu dengan sebagian yang sudah Allah jadikan sebagai ilmu yang syahada yang bisa diketahui oleh manusia. Adapun tadi perincian tentang janin tersebut hanya Allah yang tahu. Kemudian yang keempat, kata Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Engkau tidak tahu apa yang engkau perbuat esok hari. Kita hanya bisa merencanakan, kepastiannya nggak ada yang bisa mengetahui. Makanya Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan engkau mengatakan aku akan berbuat demikian esok hari kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ya, sekali lagi, manusia tidak tahu. Kalau nasib dia saja tidak tahu, apa yang dia perbuat esok hari saja dia tidak tahu, apalagi nasib orang lain. Ya, apalagi juga tentang nasib, ya, suatu bangsa, suatu negara. Seperti dulu ada kitab buku yang bagus karangan Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala, Khurafatul Haraki. Ya, judulnya Khurafat Kelompok Harokah atau pengikut kelompok Harokah. Yang mana buku itu ditujukan membantah seorang dosen di Universitas Ummul Qura yang namanya, ada yang tahu enggak? Safar al-Hawali. Ya. Dia punya statement bahwasanya bangsa negara Yahudi di Palestina itu akan runtuh tahun 2012. Sekarang tahun berapa? Maka Syekh Abdul Malik Ramadhani mengatakan kelompok Harokah Ikhwanul Muslimin CS itu memang dari nenek moyangnya suka khurafat. Antum jangan aneh, merasa aneh kalau sekarang ini ustadz-ustadz dari kelompok-kelompok Harokah itu suka meramal, ya, tentang masalah Yahudi dan seterusnya. Naudzubillahi min dzalik. Itu adalah warisan nenek moyang mereka dari zaman Hasan al-Banna dan seterusnya. Ya. Ini sekali lagi di antara kata beliau, contohnya ini Safar Hawali, meskipun doktor akidah di Universitas Ummul Qura, namun ya beliau menggelari hadal kahin, ini dukun, ya, meskipun doktor di Universitas Ummul Qura jurusan akidah, namun sesat, menyesatkan. Ini sekali lagi tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Di antara nasib kita saja nggak tahu, apalagi nasib seorang manusia ataupun bangsa manusia. Ya, sekali lagi tidak yang tahu yang gaib kecuali Allah. Demikian pula kata Allah, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati.
ya, maka dustakan semua ramal-ramalan orang-orang tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau paranormal atau kahinan, dukun, lalu dia membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tadi diantaranya ayat yang berbunyi qul la ya'lamu man fis samawati wa ma fil ard. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Kalau dia percaya dukun, berarti dia mendustakan ayat tadi yang menyatakan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang datang ke dukun, langsung diramal, dilihat tangannya. Oh, ini tangannya nggak pernah cuci nih. Nanti nasibnya demikian. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Ini sekali lagi harus didustakan. Seandainya dukun meramal, ya. Dan ini pernah kita dengar dari orang yang sudah tobat, ketika dia pernah datang ke dukun, baru dia datang, dukunnya itu katanya sudah tahu inti itu ya mengalami nasib demikian, keluargamu demikian ya. Dan kata dia, iya tepat Ustadz, ya. Maka kita jawab, ya kalau kita tidak aneh. Kenapa demikian? Yang pertama, Rasul telah mengatakan, dukun itu kadang satu benarnya 100 dustanya. Yang dipromosikan yang apa? Ya, dan itu pun bukan dari dia yang tahu yang gaib. Kata para ulama, dukun yang sejati, yang asli, bukan dukun pijet ya. Bukan dukun bayi. Terkadang nama ini harus teliti. Dukun itu banyak kalau di negeri kita, bidang-bidangnya ada dukun pijet. Namun yang kita maksud di sini dukun yang dia mengaku tahu yang gaib dan seterusnya. Ini yang kita bahas sekarang, bukan dukun bayi dan seterusnya. Ini nama tidak merubah hakikat. Sama dengan tadi, namanya ustadz, namanya kita. Kalau meramal hal yang gaib, ini namanya apa? Dukun, ya ustadz dukun lah istilahnya. Nah, intinya kita sampaikan kata para ulama, dukun yang sejati tidak mungkin dia betul-betul ahli dalam perdukunannya, kecuali ada bantuan dari setan dari kalangan jin. Ada MOU, perjanjian antara setan jin dan setan manusia dari dukun ini. Seandainya misalnya dukun ini didatangi seorang yang tadi punya masalah, maka dukun ini punya jin yang nantinya cari informasi. Ini intelnya, cari informasi tentang, kan namanya jin beda kekuatan kecepatannya dengan apa? Manusia. Maka dukun tersebut dapat informasi dari apa? Al-jin. Ya, ketika dia mengabarkan, bukan dia tahu yang gaib, tidak, namun dapat apa? Paham enggak? Sebagaimana aparat kan terkadang ada apa? Intelnya. Kepalanya nggak tahu, tapi yang apa? Bawahannya yang apa? Meneliti. Jadi sekali lagi, mereka dukun-dukun atau tukang sihir tidak mungkin bisa melakukan praktek perdukunan sihir tanpa bantuan dari setan jin dan apa? Setan dari kalangan al-jin tersebut. Dan hubungan mereka hubungan syirik dan kufur. Jin tidak akan mungkin membantu dukun dan tukang sihir sampai mereka betul-betul kufur dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak salah ini sudah kita sampaikan pada bab yang lalu. Maka ketika dia mengabarkan tentang yang gaib, bukan dia tahu yang gaib, seandainya itu benar, itu tidak apa? Tidak benar sama sekali dia tahu yang gaib tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh poin yang ke-15, hal ya'lamul ghaiba ahadun
apakah ada seseorang yang tahu yang gaib? Maka jawabannya la ya'lamul ghaiba ahadun. Tidak ada seorang pun tahu yang gaib. Jangankan manusia biasa, ya Rasul SAW, Allah perintahkan untuk mengatakan kul la ya'lamu man fis samawati wa kul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan kecuali dengan kehendak dari Allah. Seandainya aku, kata Rasul, tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak menimpa aku kemudaratan. Kalau kita lihat dalam As-Sirah An-Nabawiyah, berapa banyak kisah-kisah yang menunjukkan Rasul tidak tahu yang gaib. Ya, di antaranya kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokohnya orang-orang munafikin. Rasul tidak tahu awalnya kedustaan atau kebenaran berita tersebut. Rasul ditimpa gundah gulana, sedih karena keluarganya tertimpa gosip miring tersebut. Seandainya Rasul tahu yang gaib, nggak mungkin Rasul apa? Sedih. Rasul akan apa? Membantah langsung statement berita miring tersebut. Namun Rasul tidak tahu yang gaib sampai turun wahyu kepada beliau. Ya, demikian pula dalam hadis Al-Haud, telaga Rasul SAW, dikatakan ketika ada sebagian umat beliau yang diusir dari telaga di padang mahsyar, Rasul mengatakan ummati ummati, ya Allah mereka umatku. Apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tidak tahu ya, apa yang diada-adakan oleh mereka sepeninggalmu. Rasul tidak tahu yang gaib. Makanya dusta, sesat, bahkan syirik kalau ada yang mengatakan Rasul tahu yang gaib. Ya, seperti yang diutarakan, disenandungkan oleh sebagian kaum muslimin dalam qasidah-qasidah pujian terhadap Nabi SAW. Ya akramal khalqi maliman aludu bihi siwaka indahudulil hadithil amami wa min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lahhi wal qalam. Na'udzubillah min dalik. Ini dua bait syair yang syiriknya lengkap 100%. Syirik rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepadamu. Ini bentuk syirik apa? Minta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-uluhiyah. Yang kedua, di antara kedermawanmu Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Syirik dalam apa? Ar-rububiyah. Maka mereka sempurnakan dengan yang ketiga, wa min ulumika ilmu lahi wal qalam. Di antara ilmu Nabi Muhammad, ilmu di lauhul mahfud. Ya. Ini syirik dalam apa? Asma wa sifat. Di antara sifat Allah, alimul ghaib. Dia yang tahu ilmu gaib, hanya Allah yang tahu. Tapi kata mereka Nabi Muhammad juga tahu. Padahal jelas dalam hadis Jibril ketika beliau ditanya kapan datang hari kiamat, beliau tidak tahu. Ya, seandainya beliau tahu yang di Lauhul Mahfuz pasti bisa menjawab kapan. Ya, hanya hari kiamat tersebut. Namun sekali lagi inilah sebagian kaum muslimin yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad SAW, padahal Rasul sendiri melarang. Ya, dengan sabda beliau, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa ibn Maryam. Innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah, aku adalah hamba Allah, maka katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, illa man atla'ahullah minar rusul. Tidak ada yang tahu yang gaib seorang pun kecuali orang-orang yang ditampakkan yang gaib
oleh Allah dari kalangan para rasul. Dalilnya mana? Surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada mir rasul. Dialah Allah yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan kepada seorang pun yang gaib tersebut kecuali yang diridhoi oleh Allah dari kalangan para rasulnya. Secara zatnya para nabi, para rasul tidak tahu yang gaib. Rasul tidak tahu yang gaib. Namun ketika Rasul mengabarkan tentang surga neraka, tentang tanda-tanda hari kiamat, maka itu dari wahyu Allah. Ya, ini tidak bertentangan dengan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Hanya Allah yang tahu yang gaib, dan Allah menampakkan sebagian yang gaib tersebut kepada para nabi, para rasul. Sekali lagi, secara zatnya para nabi, para rasul tidak tahu yang gaib. Adapun kalau mereka mengabarkan yang gaib, itu dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya sudah kita sampaikan, kalau nabi saja tidak tahu yang gaib, apalagi selain nabi, ya, entah itu dukun, paranormal, kiai, ustadz, habib, dan seterusnya. Poin ke-16, hal nalbasu al-khayta wal halaqa lisyifai. Apakah boleh kita memakai gelang, ya, entah dari kayu apa gaharu, ya, kayu jati atau kayu, ya, akar bahar, ya, untuk mengobati penyakit? Kata beliau, lanal basuhuma, kita tidak memakainya, tidak boleh memakainya. Kenapa demikian? Liqauli ta'ala, karena Allah berfirman, wa iyam saskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Dan telah menjadi rahasia umum, ketika orang sakit tersebut datang kepada dukun, kemudian diberikan tadi jimat-jimat, entah apalah namanya sekarang. Namun kalau intinya sama, tadi diberikan jimat, entah apa bentuknya, maka ini bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam segi keyakinan kejiwaan pun berbeda antara orang datang kepada dokter dengan yang datang kepada apa? Dukun. Sugestinya orang-orang awam luar biasa terhadap apa? Ya, dukun-dukun tersebut, seolah-olah dukun itu adalah apa? Ya, asyafi, yang bisa apa? Menyembuhkan. Naudzubillahi min dzalik. Itu keyakinan sebagian orang-orang tersebut. Ya, makanya mereka rela, ya, diapakan oleh dukun tersebut karena meyakini dukun bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya. Ini yang disebut dengan, ya, bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis, meskipun ada sebagian yang mendhaifkan, yaitu sabda Rasulullah SAW, amma innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya jimat-jimat tersebut tidak menambahmu kecuali apa? Kelemahan. Ya, semakin pakai jimat semakin lemah, terutama tawakal tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. In bidha angka, buang jimat tersebut, fa innaka law mitta ma'aflah ta'abadan. Seandainya engkau mati dalam keadaan memakai jimat, tidak bahagia selama-lamanya. Orang yang mati dalam keadaan syirik akan sengsara dunia akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, gugur semua amalmu. Ya, Allah mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alail jannah. Barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian poin yang berikutnya masih sambungan dari poin sebelumnya, poin ke-17, hal nu'alik al-kharaza wal wada'ata wa nahwaha. Apakah boleh kita menggantungkan tadi jimat-jimat
Kalau tadi dari tali, ya sekarang dari ya kayak kerang-kerang dari laut itu. Ya, apakah boleh? Kata beliau, la nu'allikuha minal ain. Kita tidak boleh menggantungkannya entah kepada ya anak-anak atau kepada binatang atau kepada rumah dan seterusnya. Dalam rangka tadi untuk tolak bala, ya menangkal bala. Terutama dari penyakit al-ain. Di sini disebutkan penyakit mata. Ini bukan penyakit mata yang jasmani, namun penyakit mata yang muncul karena orang-orang yang hasad, iri dan dengki. Ya, kata para ulama, ini diantara sebab penyakit al-ain itu adalah hasad dari seseorang. Mungkin ada tetangga, teman, ya mungkin kelihatannya baik, tapi hatinya bergejolak, membara dengan hasad, iri dan dengki. Kalau orang yang dihasadi itu tidak punya benteng tauhid, tidak punya benteng at-taqwa, tidak punya benteng zikir kepada Allah, maka hasad yang dalam diri orang tersebut bisa mendatangkan bala dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita pagi dan petang dianjurkan membaca al-muawwidzatain, al-falak dan apa? An-nas. Di antaranya min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Kata para ulama tadi, orang yang hasad itu dengan sekali lagi seizin dari Allah bisa mendatangkan penyakit alain. Dengan pandangan matanya dia bisa menjadikan orang yang dia lihat jatuh sakit tanpa mungkin kelihatan sebab apapun. Makanya sekali lagi seorang hamba harus punya al-hisnu al-hasin, benteng yang kokoh, diantaranya at-tauhid dan juga al-azkar al-yaumiyah, zikir-zikir pagi dan petang dibaca. Karena kita nggak tahu siapa kawan siapa lawan, yang kelihatannya kawan ternyata lawan. Dengan hasad yang ada dalam dirinya, itu sekali lagi meskipun dengan seizin dari Allah tadi bisa mendatangkan al-bala. Kadang orang salah menyikapi, takut kena penyakit ain. Kalau orang Jawa penyakit sawan namanya. Ini sekali lagi hak ada, kita yakini ada, cuma tidak boleh juga berlebihan. Di antaranya tadi datang ke dukun untuk menolak penyakit ain tersebut, dan mereka pun dukun-dukun memberikan jimat-jimat. Makanya sebagian kaum muslimin, anak-anak mereka dikasih kalung, biasanya bentuknya segi 4. Itu kalau dibuka ada tulisan-tulisan campur aduk, mungkin ayat, mungkin juga dari jin-jin yang menemani dukun-dukun tersebut. Intinya ini adalah bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam ayat yang sudah kita baca tadi, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Meskipun nggak digantungkan, dipajang di lemari, disimpan lemari, kalau namanya jimat tetap syirik. Dan sangat disayangkan, bulan Al-Muharram yang sekarang kita sudah memasukinya, banyak orang-orang yang naudzubillah min dzalik melakukan ritual tolak bala dengan memandikan pusaka. Orangnya saja belum. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi adalah bentuk syirik kepada Allah. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, innar ruqa wat tamaima wati wala syirkun. Sesungguhnya jimat-jimat ala dukun atau jampi-jampi ala dukun, jimat-jimat ala dukun dan ilmu sihir, ilmu pelet, ini bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul yang mengatakan itu syirik kepada
Allah. Sangat disayangkan berapa banyak kaum muslimin yang tidak paham akan hal ini. Terkadang mereka tertipu dengan tulisan-tulisan ayat yang mungkin dalam jimat-jimat tersebut. Kadang ada ayat cuma dicampur adukan dengan ya istilahnya simbol-simbol dari kalangan setan dan dari kalangan setan al-jin. Ya, apapun jimat tersebut, entah bentuknya tombak, bentuknya keris yang tadi simpan untuk tolak bala, ini sama hukumnya kata Rasul, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Dan dalam hadis ini tadi Rasul mengatakan, man allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung atau menyimpan tamimah, yaitu jimat-jimat tadi, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum orang yang menyimpan jimat-jimat tadi, hatinya bergantung kepada jimat tersebut untuk menolak al-bala, naudzubillahi min dzalik. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul paham ini adalah syirik kepada Allah yang wajib ditinggalkan, dijauhi dan diingkari. Karena Islam tidak cukup hanya bertauhid saja, harus berlepas daripada syirik dan orang yang berbuat kesyirikan. Dan sekali lagi, bulan seperti ini selayaknya untuk kita sampaikan kepada umat bahwasanya bulan Al-Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, ini bulan yang diagungkan oleh Allah, bukan bulan yang mendatangkan kesialan sebagaimana keyakinan sebagian orang yang masih mengaku kaum muslimin, padahal itu keyakinan yang syirik kata Rasulullah SAW. Sekedar meyakini ini bulan sial itu syirik kata Rasul. Rasul mengatakan at-tiyaratu syirkun, menganggap sial sesuatu, diantaranya bulan Surah, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi pagi kita ada kajian khusus tentang bulan Muharram antara syariat dan khurafat. Ini banyak luar biasa khurafat-khurafat di bulan seperti ini. Maka kewajiban dai-dai ahlu sunnah untuk mengingatkan umat akan bahaya syirik dan kesesatan penyimpangan di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan biasa saja haram berbuat syirik, apalagi di bulan Al-Muharram. Makanya Allah mengatakan fala tadrimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian di 4 bulan Al-Hurum ini. Kalau maksiat di hari biasa, di bulan biasa itu dosa, apalagi di bulan ini. Kata Abdullah bin Abbas, ja'ala dzamba fihinna a'zam, Allah menjadikan dosa di 4 bulan hurum ini berlipat ganda. Kalau dosa maksiat luar biasa dilipat gandakan, apalagi bid'ah dan syirik, naudzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, poin ke-18, ma hukmul amali bil qawanin al mukhalifati lil Islam. Apa hukum melaksanakan undang-undang buatan manusia yang menyelisihi al-Islam? Kata beliau, al-amalu bil qawanin al-mukhalifati lil Islam kufrun idza ajazaha au i'taqada salahiyataha. Mengamalkan, melaksanakan undang-undang buatan manusia yang menyelisihi Islam, yang menyelisih hukum Allah, itu kufur, yaitu kufur akbar maksudnya. Namun dengan catatan, dengan syarat orang itu membolehkan atau meyakini akan kebolehannya, atau kalau istilah yang lain menghalalkannya. Sekali lagi ini pembahasan yang harus dipahami terutama oleh yang mengaku sebagai ahlus sunnah atau apalagi sebagai dai ahlus sunnah, ustadz salafi. Karena ini salah satu jurang pemisah, garis pembeda antara ahlus sunnah wal jamaah dengan kelompok al-khawarij sepanjang masa. Ini salah satu poin pentingnya. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Asy-Syariah, wa mimma
yatba al-haruriyah minal mutasyabih qauluhu ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kata Imam Al-Ajuri, kelompok Khawarij yang nama lainnya Al-Haruriyah itu selalu mengikuti ayat yang mutasyabihat surat Al-Maidah 44, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka kafir. Dan kata Imam Al-Ajuri, kelompok Khawarij mereka idza ra'au al-hakim yahkum bi ghairil haq faqad kafara. Dan kelompok Khawarij kalau melihat ada penguasa, pemimpin, pemerintah berhukum dengan selain kebenaran, mereka akan mengatakan pemimpin telah kafir. Ini syubhat Khawarij sepanjang masa. Jangankan pemimpin yang sekarang, Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib dituduh kafir oleh kelompok Al-Khawarij, di antaranya oleh Abdurrahman bin Muljam. Ya, dalam sejarah disebutkan Abdurrahman bin Muljam yang sudah berniat membunuh Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib biasanya keluar sholat subuh, beliau berjalan dari rumah beliau ke masjid, itu beliau ya sudah direncanakan mau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sebelum Abdurrahman bin Muljam menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia sempat mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian Abdurrahman bin Muljam membacakan satu lagi ayat, wa minan nasi man yastari wa minan nasi man yasi nafsahu batigha amardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah alias berjihad di jalan Allah. Lalu dia pun apa? Menyabetkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenapa Ali bin Abi Thalib dibunuh? Karena apa? Dituduh kafir. Kenapa dituduh kafir? Tadi karena Ali dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah, dan mereka meyakini yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, murtad, halal darahnya. Dan itu syubhat kelompok teroris ya sampai detik ini. Karena teroris itu adalah anak cucunya kelompok Al-Khawarij. Ya, kelompok Khawarij masih eksis sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Maka perlu ya dipahami pembahasan yang satu ini. Mana pemahaman yang benar tentang hal ini? Maka kita perlu perinci sedikit. Yang pertama, seorang muslimah wajib meyakini hukum Allah wajib diterapkan ya di mana dan kapan saja. Hukum Allah ada pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama, wajib kita meyakini hukum Allah yang wajib diterapkan. Ya, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah engkau menghukumi di antara manusia dengan hukum Allah. Wajib berhukum dengan hukum Allah. Yang kedua, bahwasanya hukum Allah itu meliputi semua bidang kehidupan manusia, bukan hanya hukum di pemerintahan saja. Akidah wajib berhukum dengan hukum Allah. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau di penjara mendakwai dua teman yang di penjara, beliau mengatakan, ya, inil hukmu illa lillah amaro alla ta'budu illa iyah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa hukum Allah? Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini hukum dalam akidah, harus menyerahkan ibadah kepada Allah. Demikian pula hukum Allah mencakup hukum dalam ibadah. Artinya orang beribadah harus berhukum dengan hukum Allah, harus mengikuti syariat Allah, harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni, itu berhukum dengan hukum Allah. Ini bedanya juga antara kelompok Khawarij teroris dengan Ahlus Sunnah. Kelompok Khawarij itu hanya menyempitkan hukum Allah pada hukum di pemerintahan. Ini pemerintah kafir. Kenapa? Karena nggak melaksanakan hukuman hudud, ya, hukum rajam bagi pezina, hukum kisos bagi yang membunuh. Mereka menyempitkan hanya pada pemerintah saja. Sedangkan mereka ya sendiri kalau mau diteliti nggak berhukum dengan hukum Allah dalam bidang ya banyak sekali.
Contohnya mereka ngebom, membunuh turis asing. Apakah itu hukum Allah yang mereka laksanakan? Sedangkan Rasul mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'yatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, seperti turis asing yang kafir itu, maka kata Rasul yang membunuhnya dia tidak mencium bau surga. Itu diantara apa? Kesalahan penyimpangan mereka menyempitkan hukum Allah hanya pada pemerintahan saja. Mereka tidak paham hukum Allah meliputi segala bidang kehidupan. Di antara masalah berpakaian. Makanya sebagian mereka, terutama di Saudi Arabia, pernah waktu kita masih mahasiswa, masih rame-ramenya teror di sana, itu mereka apa? Menyamar jadi ya akhwat pakai cadar. Ya, kemudian apa? Ketika ditangkap ternyata jenggotan istilahnya. Ya, kenapa mereka kok sampai menyamar tadi? Ya tadi, karena prinsip mereka hukum Allah itu pada hukum apa? Pemerintah. Sedangkan pakaian Rasul mengatakan ya la'anallahu ar-rijal al-mutasyabihina bin nisa. Allah melaknat ya laki-laki yang menyerupai apa? Perempuan. Kama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi seorang muslim apalagi yang mengaku al-sunnah harus paham hukum Allah meliputi semua bidang kehidupan. Di kantor wajib berhukum dengan hukum Allah. Jangan mengatakan kan ini urusan dunia, nggak usah pakai qala Allah qala Rasul, nggak bisa. Ya misalnya yang laki ya harus misalnya sholat 5 waktu, ya misalnya kalau misalnya di situ ada asrama dan seterusnya harus misalnya sholat tidak boleh ditinggalkan. Ini hukum Allah, ya jangan dipisahkan hukum Allah dengan kantor, dengan apapun lah namanya. Sebagaimana kelompok sekuler yang memisahkan agama dengan apa? Negara. Ya meskipun ini juga banyak didengungkan oleh sebagian tokoh agama juga, naudzubillah min dzalik. Seperti contoh kasus ya ru'yatul hilal ketika awal Ramadan. Ada sebagian tokoh mereka mengatakan tidak usah pemerintah ikut campur dalam masalah apa? Penentuan awal Ramadan. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi syubhat kelompok sekuler. Justru pemimpin kaum muslimin harus turun dalam apa? Masalah yang ya besar yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Intinya hukum Allah mencakup segala bidang kehidupan. Sudah waktunya azan. Baik, insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Wallahu taala. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kertas. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan nomor 18 tentang wajib berhukum dengan hukum Allah. Anak ulang lagi, prinsip kita dalam hal ini yang pertama, wajib kita meyakini berhukum dengan hukum Allah, tentunya yang tadi tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, itu wajib. Ya. Yang kedua, hukum Allah mencakup segala bidang kehidupan. Ada hukum Allah dalam masalah akidah, ada hukum Allah dalam masalah ibadah, ada hukum Allah dalam masalah muamalah jual beli, utang piutang, harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, seandainya ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ada tafsil perinciannya. Apakah orang itu jatuh ke dalam kufur besar atau kufur kecil? Ya. Makanya Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan Al-Maidah 44, beliau mengatakan faulaika humul kafirun, itu kufrun duna kufrin. Mereka itu kafir, kufur yang dibawa ke kufuran, alias kufur kecil. Beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, kufrun la yangkulu anil millah, itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Makanya kelompok teroris ya atau ya ulama-ulama kelompok teroris, mereka berusaha melemahkan riwayat tafsir Abdullah bin Abbas ini. Padahal jelas itu sahih ya, dengan berbagai macam riwayat. Karena apa? Enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya kalau di rumah itu, di rumah saya
ada buku milik mereka, judulnya Kafir Tanpa Sadar. Ya, itu dikatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir. Berdalil dengan Al-Maidah 44. Lalu diperinci, kalau negara nggak berhukum dengan hukum Allah, presidennya kafir, menterinya kafir, ya, aparat keamanan kafir, dan yang ikut memilih juga apa? Ya, mungkin juga satpamnya, hansipnya juga apa? Nah itu, naudzubillah min dzalik. Dan ini akidah masih bergentayangan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka wajib berhati-hati. Bahkan lebih dari itu, ya kita beberapa kali sampaikan di majelis untuk menjadi ibrah tentang istilahnya kenyelenehan kelompok-kelompok fannya teroris. Ya, ini terutama yang di Surabaya. Dulu ada buletin punya mereka, ya. Judulnya secara global, berloyalitas kepada tauhid itu kemurtatan atau kekufuran, judulnya. Berloyalitas kepada apa? Tauhid itu kemurtatan ya ataupun kekufuran. Diperinci di buletin itu yang ada di bawah naungan Departemen Tauhid maka dia kafir. Karena kaidahnya tadi, kalau sudah atasan kafir, semuanya yang loyalitas kafir. Wa malam yakum bi kalau kafirun. Jadi buletin ini mengatakan memiliki statement yang di bawah naungan tauhid itu kafir, dan sudah menjadi rahasia umum kementerian yang ada di negeri kita ini kementerian tauhid kata mereka. Nah, cuma yang aneh bin nyeleneh, di buletin itu tertulis buletin ini di bawah yayasan ini dan itu ya dengan rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM. Paham ya? Nah, ana waktu itu memang ya ingin membantah buletin ini dan sudah berapa kali kita bantah buletin itu. Di antara bantahan ana ini sudah jelas lah untuk membantah itu ya sangat amat mantul. Kalian mengatakan yang berloyalitas dengan Departemen Tauhid itu kafir. Kalian kafir menurut kalian sendiri. Karena kalian apa? Itu di bawah kementerian yang ya mereka sudah yakini itu tauhid sudah. Paham ya? Yang lebih lucu lagi, bulan depannya terbit lagi buletin itu. Tapi nggak ada kata-kata Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Itu ahli bidah, tahu kalau mereka ini batil, salah, cuma enggak mau mengakui, paham ya? Nah, bahkan mungkin setelah itu kita sempat didatangi oleh tokoh mereka ngajak debat, kita kasih kita bahasa Arab nggak bisa baca, paham ya? Intinya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada perinciannya. Yang pertama, kalau dia meyakini hukum selain hukum Allah, hukum barat misalnya, lebih baik daripada hukum Allah, kafir. Meskipun ini hukum secara umum, bukan menunjuk si B, si C-nya. Yang meyakini hukum barat lebih baik daripada hukum Allah, kafir. Yang menyamakan hukum Allah dengan hukum barat, ya sama. Ya sederajat, ini kafir. Atau yang mengatakan, boleh-boleh saja halal berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Ini sama dengan menghalalkan khamar, sama dengan menghalalkan. Dan ini ada istihlal, membolehkan. Bukan sekedar berbuat. Sama dengan orang berzina. Berzina itu kufur akbar atau gimana hukumnya? Dosa besar. Apakah mengeluarkan dari Islam? Tidak. Kecuali kalau apa? Menghalalkannya. Apa? Kata-kata menghalalkan itu maksudnya yaitu mengatakan zina halal. Ini yang wajib kita tekankan. Karena sekarang muncul sebagian orang yang ditokohkan oleh sebagian orang kita, tapi ada ungkapannya yang mirip dengan khawarij. Di antaranya mengatakan orang itu ketika terus-menerus memakan harta riba, seandainya dia dinasehati riba halal, tapi dia mengatakan ana tetap makan riba. Paham? Padahal dia tidak mengatakan halal, cuma bersikeras tetap
makan dari harta apa? Riba. Ini sekali lagi kata para ulama, dia tidak kafir, dia tidak menghalalkan, sama dengan orang minum minuman keras karena sudah kecanduan, meskipun dinasihati tetap dia mengatakan, ana besok mau beli apa? Minuman keras lagi. Apakah orang itu antum hukumi kafir? Tidak, kecuali kalau dia mengatakan, ana meyakini minuman keras ini halal, zina halal, dan seterusnya, baru namanya itu istihlal yang mengeluarkan dari apa? Islam. Nah ini juga sama. Maka antum kalau mau lebih perinciannya tentang masalah ini, alhamdulillah kita juga banyak tulisan-tulisan hanya menerjemahkan sebetulnya dari ucapan para ulama. Syekh Abdul Aziz bin Baz dulu pernah dikeroyok oleh sebagian tokoh-tokoh harokah di Arab Saudi. Ada Salman Al-Auda, Aid Al-Qarni, Safar Hawali, yang mendebat beliau untuk beliau mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, keluar dari Islam tanpa perincian. Ya, ada dialog yang luar biasa itu. Alhamdulillah sudah ditranskrip, alhamdulillah sudah kita terjemahkan, sudah kita posting di medsos kita. Agak panjang sedikit. Ya, intinya beliau dikasih syubhat sana sini, syubhat sana sini, tetap beliau seperti gunung Uhud yang tegar mengatakan yang tidak menghalalkan tidak kafir. Ya, sekali lagi antum kalau mau baca, ya alhamdulillah sudah kita posting di medsos kita. Dialog Al-Alamah Syekh Abdul bin Baz rahimahullah tentang berhukum dengan selain hukum Allah. Intinya tadi ada perinciannya. Kalau orang itu tidak menghalalkan tidak kafir. Seandainya pemimpin dia nggak tahu apa hukum berhukum dengan selain hukum Islam, maka dia tidak bisa dikatakan apa? Keluar dari Islam. Itulah makna wa malam yahkum bima anzalallahu fa humul kafirun. Mereka kafir, kata Abdul Abbas, kufur yang tidak mengeluarkan dari apa? Al-Islam. Paham dong? Ya, sekali lagi ini yang wajib dipahami. Ya, meskipun sekarang juga banyak retorika-retorika yang bermacam-macam, tetap tujuannya sama, ingin mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir mutlak. Ya, ini alhamdulillah kita sering membantah kelompok-kelompok tersebut atau yang memiliki syubhat-syubhat tersebut. Kalau mau lebih terperinci, lihat di medsos kita, tulisan-tulisan kita tentang masalah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini disampaikan hadis Rasul SAW, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidaklah pemimpin berhukum dengan selain hukum Allah, atau tidaklah pemimpin berhukum dengan hukum Allah dan mereka memilih dari apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali Allah jadikan persengketaan mereka, pertengkaran mereka, perpecahan mereka di antara mereka. Ini salah satu azab, siksa bagi yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Cuma tadi tetap perinciannya apakah kufur besar, kufur kecil, tergantung kepada keyakinannya tersebut. Ya, ini bedanya Ahlussunnah dengan kelompok Khawarij. Kalau kelompok Khawarij secara mutlak nggak ada perincian, yang nggak berhukum dengan hukum Allah kafir secara mutlak. Padahal mereka juga ya kafir sesuai dengan statement mereka tersebut. Wallahu taala a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semuanya, terutama kepada pemimpin kita untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib, silakan ada pertanyaan. Jazakallahu khair. Enggak, antum bacakan aja. Ada pertanyaan, puasa Asyura jatuh di hari Ahad, apakah puasa Tasyu'a di hari Sabtu? Iya, ya, puasa Al-Muharram yang paling afdal tanggal 9 dan tanggal 10. Itu yang paling afdal. Tapi kalau nggak bisa tanggal 9, tanggal 10. Rasul SAW mengatakan, in kanal amul mukbil sumna yaumat tasi. Kalau ada umur panjang tahun depan, kita akan puasa tanggal 9 Al-Muharram. Dan Rasul bersabda, siyamu yaumi Asyura yukafiru sanata allati qablahu. Puasa Asyura menghapuskan dosa yang telah lalu. Kalau seandainya tadi bertepatan dengan hari Sabtu,
Ini kalau ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan hadis la tasum yamas sabat, jangan puasa hari Sabtu. Kalau pendapat yang rojeh yang ana pegangi itu kalau mengkhususkan puasa sendiri hari apa? Sabtu. Namun kalau ini kan memang tidak mengkhususkan hari Sabtu, tapi karena pas tanggal 9 Al-Muharram, maka boleh puasa tanggal 9 dan tanggal 10 dari bulan Al-Muharram meskipun tanggal 9-nya hari Sabtu karena tidak mengkhususkan. Adapun kalau yang mau pegang pendapat yang lain secara mutlak nggak boleh puasa sunnah hari Sabtu, ya silahkan. Ini masalah khilaf ijtihadi di antara para ulama. Nah, apakah menabung uang karena takut suatu saat ada keperluan mendadak termasuk syirik? Tidak. Ini bedakan dengan tadi yang nggak ada hukum sebab akibat dengan yang ada hukum sebab akibat. Ya, seperti contohnya antum ya kalau nggak makan 3 hari takut mati nggak? Hah? 3 hari, jangan seminggu, 3 hari saja antum nggak makan. Hah? Syirik apa enggak itu? Syirik. Ini takut tabi'i. Paham? Makanya dalam bab al-khauf, dalam kitab tauhid para ulama menyebutkan ada khauf yang syirik, ada khauf yang haram, ada khauf yang tabi'i. Orang takut ya dimakan harimau, syirik atau tidak? Kalau ngomong nggak takut saya Ustaz, ayo ke mana itu? Ragunan ya? Hah? Nah, tabiat nggak syirik, paham ya? Ya. Apalagi jomblo takut apa? Ya terjatuh ke dalam ya halal yang keji, ini suatu yang apa? Tabi'i. Ya sekali lagi. Kalau yang diharamkan seperti orang dia takut amar ma'ruf nahi mungkar sedangkan dia mampu. Ya, kemudian takut yang syirik, dia kalau nggak memberikan sesaji di bulan Suro ini akan kualat karena Nyiloro Kidul lagi kelaparan misalnya. Nah, ini apa? Khurafat, syirik kepada Allah. Ini takut yang apa? Syirik. Ya, menganggap bulan Suro bulan sial, takut kena sial. Ya, ini juga apa tadi? Syirik. Karena nggak ada apa sih? Ya, sekali lagi orang yang akalnya sehat, apa hubungannya bulan Suro dengan sial? Apa hubungannya angka 13 dengan sial? Ainal ukul istilahnya. Ya, apalagi sudah gelar S1, S2 dia peroleh, mulai PAUD dia belajar hitung-hitungan, setelah 12 pasti berapa? Iya, sampai S1, S2 bangun lift angka 13-nya di ainal ukul, paham? Inilah khurafat, yaitu tadi kalau istilah khurafat kata para ulama mu'taqad mabni ala al-auham wa takhayyulat, itulah khurafat, keyakinan-keyakinan yang dibangun di atas halusinasi. Kenapa orang nggak boleh keluar di malam 1 Suro? Karena Nyiloro Kidul lagi pawe dengan tentaranya. Ainal ukul, sopo itu istilahnya. Faham dong? Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi yang harus diluruskan, yang harus betul-betul disampaikan kepada umat. Ya, sekali lagi takut ada banyak macamnya. Orang dia cuma tentunya tidak boleh sampai berlebihan. Ya, seperti tadi, takut yang berlebihan haram. Ya, menabung sampai enggak mau sedekah, enggak mau zakat, takut ini berlebih-lebihan. Namun sewajarnya enggak ada masalah. Nah, taib, kalau ada ini ulama mengharamkan rokok, bahkan kementerian juga semikian. Bagaimana jika ada kaum muslimin yang mengatakan rokok itu halal? Yang pertama, ya kita tegakkan hujjah, ya bahwasanya ayat, hadis semuanya terang benderang mengharamkan rokok tersebut. Bahkan suruh baca ya iklan di ya rokok mau dibunuh, ya hanya orang yang enggak waras yang sudah mau dibunuh bayar lagi. Paham dong? Ya, ini intinya ditegakkan hujjah. Adapun masalah kekafirannya kala menghalalkan, ini ada pembahasan yang ya berbeda lagi, yaitu apakah orang itu ada syubhat-syubhat ya dan seterusnya. Maka tugas kita untuk menegakkan al-hujjah. Adapun masalah at-takfir kita serahkan kepada para
al-ulama. Paham tom? Ya, meskipun secara kaidah umum ya, yang menghalalkan yang telah disepakati akan keharamannya itu yang kufur akbar. Wallahu taala a'lam. Ada lagi atau cukup? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.